Selamat datang di Don't Talk. Asik, akhirnya udah masuk ke episode ketiga. Gimana warga sekitar? Udah nonton episode pertama dan kedua? Ya, episode pertama dan kedua dan juga ketiga ini adalah hasil kolaborasi gue dengan Arkanimon dan juga Suara Visi. Ya, jadi konten-kontennya dijamin ciamik lah, apalagi ini background juga baru ya, lampu-lampu juga ya kan, muka gue penuh dengan cahaya ilahi ya kan. Oke, untuk episode ketiga gue akan bahas futsal Indonesia. Dan kalau kita bicara futsal Indonesia yang lagi happening saat ini adalah seorang mega bintang futsal asal Portugal, Ricardinho. Yes. Apa yang kita bahas soal Ricardinho? Kita akan bahas 7 hal yang patut kita contoh dari seorang Ricardinho. Ini versi gua ya. Kalau lo punya versi lain, lo boleh kok ya tulis di kolom komen gitu. Nah, dari nomor 7 dulu. Nomor 7, gua melihat seorang Ricardinho adalah orang yang pekerja keras. Kenapa? Pertama, dia tuh baru mendarat tanggal 13 Juni 2022 di pagi hari. Malam harinya dia langsung press conference ya di depan wartawan dan juga bersama owner juga pelatih Pendekar United, Wahyu BW. Wahyu BW tuh ngasih tahu ke Ricardinho bahwa besok pagi tuh ada latihan, tapi Ricardinho boleh kok istirahat karena pasti masih jet lag. Tapi ternyata Ricardinho bilang bahwasanya gua nggak mau istirahat, gua harus segera ya gabung sama tim karena pertandingan hari Sabtu juga sudah menunggu. Dan itu sangat luar biasa menurut gue. Ini menunjukkan bahwa Ricardinho itu datang ke Indonesia bukan pengen santai-santai, bukan pengen jalan-jalan ya. Tugas utamanya adalah bagaimana membantu Pendekar United berprestasi. Respect. Oke, lanjut di nomor 6. Gue bilang seorang Ricardinho adalah sosok yang sangat rendah hati. Kenapa? Gue ketemu langsung itu bagaimana dia pada saat mau memulai latihan tuh dia nyalamin semua pemain-pemain dan staf pelatih dari Pendekar United. Bahkan gue yang pas-pasan ya di My Futsal saat itu juga dia melempar senyum lebih dulu gitu. Dan gue salut aja ada seorang pemain kelas dunia tapi beretitude juga kelas dunia gitu. Dan itu kalau lu bicara prestasi dia udah semua lah, udah pemain terbaik, udah liga Piala Eropa, Piala Dunia, udah Ricardinho dapatkan. Jadi menurut gua salah satu perilaku yang patut contoh adalah rendah hati. Yang kelima ya tidak emosional. Ya kenapa gue bilang tidak emosional? Kita bicara bahwa berapa kali Ricardinho juga katakanlah berbenturan, dihantam. Dia sempat ya katakanlah melihat siapa yang hantam dia, tapi dia ngerangkul gitu. Dan ini menurut gua dia tuh tidak menunjukkan emosinya sedikit pun. Ya dia sepertinya mengatakan bahwa gua di sini bukan untuk mempermalukan kalian, tapi di sini untuk menaikkan kualitas para pemain yang walaupun menjadi lawannya sekalipun seperti itu. Ya ini gue salut sih, nggak ada emosinya. Bahkan waktu di Pontianak sempat lampu mati dia justru kayak nenangin. Terus ada keributan juga soal golnya Reza Yamani yang dianulir. Itu juga dia berusaha nenangin, dia nggak emosi, dia nggak marah-marah. Ya salut sama Ricardinho. Ya jadi tolong dicontoh. Ya karena emosi bisa mengganggu prestasi. Oke, nomor 4 ada selalu memberikan yang terbaik. Ini gokil sih menurut gua. Kenapa? Karena yang gua tahu dia 3 bulan tuh nggak main. Ya kondisi fisik dia tuh jelek, tapi dia mampu tutupi dengan skill dan pengalaman bermainnya. Nah terus yang menarik pada saat dia debut itu dia mencetak 1 gol dan 1 assist. Dan tidak cuma itu, tapi dia juga memberikan pengalaman ya, atau artinya sharing pengalaman pada saat time out dilakukan. Ya saat itu tertinggal 3-0 tuh. Ya di latihan pun bisa dilihat dia nggak peduli siapapun kualitas teman-temannya gitu. Yang dia tahu gue akan ngangkat prestasi tim ini. Patut dicontoh ya. Kadang kalau misalnya lo dipasangin sama sebuah tim yang notabene secara kualitas jauh di bawah lo tuh kadang-kadang lo capek deh gue ngegendong dah segala macam bla bla bla. Tapi Ricardinho tidak melakukan itu. Ya sangat luar biasa menurut gue. Lanjut nomor 3, tidak mengeluh dengan keadaan. Nah ini menarik. Ini pengalaman pertama Ricardinho main 2 hari berturut-turut, Sabtu dan Minggu ya dalam sebuah kompetisi.
Ya ini menuntut fisik ekstra untuk melakoni 2 pertandingan tersebut menurut gua. Dan Ricardinho pun bilang bahwa ini baru kali ini nih gua main kayak gini nih 2 kali dalam 2 hari. Biasanya main Sabtu atau Minggu, kalaupun main lagi itu Rabu atau Kamis. Ya jadi ini juga sentilan sih buat federasi yang membuat jadwal tentunya. Terus juga ada kejadian terkait dengan lapangan interlock. Ricardinho bilang di luar sana di Eropa itu udah nggak dipakai interlock karena memang kalau air itu jatuh atau keringat netes itu agak susah dibersihkannya, artinya masih tetap licin gitu. Dan ini pun tidak sama sekali mengeluh dengan keadaan. Ya ada sorakan penonton, ada kejadian lampu mati, itu tidak menjadikan alasan bagi Ricardinho untuk mencibir. Ya, salut ya dengan Ricardinho. Lanjut, nomor 2, cepat beradaptasi. Ini top banget sih. Pertama masalah iklim ya. Pertama kali latihan tuh dia tuh kepanasan katanya. Kata orang My Futsal, wah panas banget di Indonesia, di Jakarta. Pasti beda dengan cuaca di Eropa, itu pertama. Kedua, dia tuh kayaknya nggak rewel ya kalau ngeliat dari foto-foto di sosial media. Dia makan di warung pinggir jalan bareng anak-anak pendekar yang lain. Terus dia juga beradaptasi dengan bagus dengan pemain-pemain yang punya TikTok. Kayak Fandi Permana tuh punya TikTok. Di TikToknya tuh banyak tuh sama Ricardinho tuh. Nyanyi-nyanyi, bercanda. Bahkan di kontennya bareng owner Pendekar United, Bang Atta Halilintar juga dia main bareng ya. Dan mengeluarkan skill-skill individunya ya. Sangat luar biasa. Terus di Pontianak dia terlihat joget-joget, dengerin musik sambil menikmati penonton yang memanggil-manggil nama dia. Ini menunjukkan bahwa Ricardinho memiliki adaptasi yang sangat luar biasa. Karena pasti kultur shock banget sih kalau gue bilang. Dan terakhir itu Ricardinho tuh makan duren di Medan. Orang Indonesia aja banyak yang nggak banyak sih, maksudnya ada lah yang nggak suka makan durian, apalagi orang-orang Eropa. Karena kita tahu bahwa durian adalah buah dari negara tropis. Ya, jadi luar biasa Ricardinho adaptasinya. Dan terakhir, tidak egois ya. Ini terlihat banget pada saat bertanding terutama. Pertama, momen dimana dia sudah berhadapan 1 lawan 1 saat menghadapi Safin Futsal. Ada Pandega dan Subhan. Itu dia passing ke Pandega dan Pandega mampu mencetak gol. Padahal kalau mau dia syuting sih gol sih itu bisa banget gitu. Terus juga waktu power play penyama kedudukan saat menghadapi Cosmo JNE, dia juga pinter tuh melihat peluang ada di Subhan ya, dan itu juga dikonversi menjadi gol oleh Subhan. Terus ada kejadian menarik pada saat udah menang kalau nggak salah lawan Giga. Nah terus ada situasi second penalty, dia langsung manggil Hasriyadi Nur di bangku cadangan dan supaya Hasriyadi Nur tuh memiliki kepercayaan diri gitu saat melakukan second penalty. Itu salut sih gue sama Ricardinho. Bahkan melalui Instagramnya Ricardinho pernah mengatakan bahwa saat ini memang penonton mengelulukan nama dia, tapi untuk kedepannya penonton akan mengelulukan nama Pendekar United. Bro Atta Halilintar, you are doing great job banget lah pokoknya. Ya, terima kasih Pak Atta. Ya, dan tentunya itu adalah 7 hal yang patut kita contoh. Jadi buat lo yang baru juara Sabtu Minggu, baru juara tingkat kelurahan, kecamatan, provinsi, lo nggak usah gaya-gayaan lah. Ya nggak usah ngerasa paling hebat sedunia. Yang paling hebat sedunia aja nggak kayak gitu, ya kan? Ya. Jadi itu aja konten kali ini di episode ketiga. Mudah-mudahan bisa menjadi apa ya? Katakanlah untuk para pemain muda tuh menjadi contoh yang baik seorang Ricardinho. Kalau lo punya opini lain, mungkin punya pengalaman berbeda dengan Ricardinho, bisa tulis di kolom komen ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube channel Coach Donzol. Juga di follow Instagramnya Arkanimon dan juga Suara Visi. Oke, gue Dodi Zola, ciao.